Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita masuk di dalam hari yang keempat dengan tema besar The Christ-Centered Life. Hari ini saya mau berbicara tentang pikiran Kristus, saudaraku. Terdapat dalam Filipi 2 ayat 5 yang berkata, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus." Ayat ini sering saya pakai jadi ayat pegangan kalau di gereja lokal yang saya layani itu ada WhatsApp channel, saudaraku. Itu sering saya bagikan ayat ini, bahkan di dalam khotbah-khotbah maupun renungan-renungan pagi, the message, saya sering pakai ayat ini. Tetapi ada satu hal yang membuat saya ingin menyampaikan di pagi hari ini. Ini sebuah kalimat perintah yang membuat saya tergelitik itu. Ini kalimat perintah, saudaraku. Ini kalimat dikatakan hendaklah kamu hidup bersama. Hendaklah kamu. Untuk menaruh pikiran perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Itu bukti, saudaraku, bahwa Kristus sungguh menjadi pusat hidup itu bukan hanya terlibat dari apa yang kita lakukan, tetapi sampai di dalam cara berpikir kita. The way of thinking kita ini harus benar-benar Kristus. Sebab manusia itu bertindak berdasarkan apa yang memenuhi pikiran kita. Betul kan? Kita itu bergerak karena pikiran kita yang menggerakkan. Jadi pikiran itu dikuasai ego seringkali. Kalau kita belum dipenuhi Kristus, pasti dipenuhi ego diri. Lah, maka hidup kita juga berpusat tentang diri kita. Kalau pikiran kita dikuasai ego, dunia, kesenangan dan semuanya, maka hidup kita akan mengikuti nilai-nilai yang kita pikirkan itu. Tetapi kalau pikiran kita sudah ditaklukkan dulu oleh Kristus, dikuasai oleh Kristus, dipenuhi oleh Kristus, maka kehidupan kita mulai diarahkan kepada satu titik jelas, yaitu apa? Kehendak Bapa. Ini peta kerjanya, saudaraku. Jadi kayak perang itu, menguasai pikiran itu medan perang. Siapa yang akan menjajah kepala kita, pikiran kita, itu yang akan menguasai kita. Kalau yang menang dunia dan ego, ya habis kita. Tapi kalau yang menang Kristus, ya puji Tuhan, kita bisa menemukan kehendak Bapa. Karena Paulus tidak berkata sekedar berpikirlah positif, tapi dia berkata milikilah pikiran Kristus. Mind of Christ. Artinya, saudaraku, Kristus harus menjadi standar dalam menilai segala sesuatu yang kita pikirkan. Dalam Roma 12 ayat 2, ya ini ayat ini juga sering, hampir almost every day saya pakai ayat ini. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Metanoia, bertobat. Tidak berhenti pada perubahan perilaku saja, tetapi pertobatan itu sampai menerobos kepada cara berpikir kita, the way of thinking kita. Cara kita menilai hidup, cara menilai keadaan, cara menilai apapun yang kita lihat, yang kita rasakan. Dan cara kita memandang hidup berubah semua. Itu disebut dengan pertobatan yang sejati, metanoia. Maka pikiran itu memang harus mengalami perubahan. Selama pola pikir masih dikuasai manusia lama, kita akan terus menghasilkan hidup lama. Ya berkubangnya di salah yang sama terus. Kita bisa merubah penampilan tapi tidak bisa merubah hati. Kita bisa merubah aktivitas kita tapi tidak bisa mengubah orientasi hidup kita. Kita bisa kelihatan lebih religius, lebih rajin ke gereja, tapi tidak kunjung serupa Kristus. Semoga Anda mengikuti, memahami apa yang saya katakan ini.
Maka dari itu Tuhan tidak hanya ingin mengubah apa yang kita kerjakan, tetapi Tuhan ingin mengubah siapa yang mengendalikan pikiran kita dan akhirnya mengendalikan kehendak kita. Maka kita boleh declare bahwa Kristus yang harusnya menjajah diri kita. Waduh, kalimat menjajah itu kurang tepat, Pastor. Tepat deh kalau saya katakan. Tapi konotasinya negatif, tapi biar Anda paham. Kita memang harus dijajah Kristus. Artinya apa? Kita harus dimiliki penuh oleh Kristus. Dikuasai penuh. Karena pikiran yang belum ditaklukkan kepada Kristus, itu akan menghasilkan kehidupan yang belum sepenuhnya tunduk kepada Kristus. Karena kalau pikiran Kristus itu menguasai diri kita, pikiran kita, maka pikiran Kristus itu akan mengubah cara kita melihat kehidupan. Semua nanti akan fokusnya kepada hati Bapa. Hati Bapa, hati Bapa. Semua yang dilakukan, yang diomongkan, yang dibincangkan, yang dipikirkan, yang dikehendaki, semuanya tentang hati Bapa. Hati Bapa, nyenengin Bapa enggak ya? Buat sedih Bapa enggak ya? Nyenengin Bapa enggak ya? Wah, begitu terus, saudaraku. Nggak ada lagi ngejar tentang diri kita lagi. Gitu, saudaraku. Karena Kristus mengajarkan kepada kita, kasih kita sebuah legacy. Dia rela mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba. Dia berani taat sampai di kayu salib, mati di kayu salib. Itu gambaran bahwa pikiran Kristus itu, saudaraku, selalu membawa kepada ketaatan. Yang dulunya kita punya pikiran manusia lama itu tidak taat, ketika mengenakan pikiran Kristus kita menjadi pribadi yang taat. Maka saya katakan pikiran Kristus selalu membawa kepada ketaatan. Karena itu jika kita mengaku memiliki pikiran Kristus tetapi masih terus hidup untuk diri kita, untuk ambisi, kepahitan, cinta dunia, kebencian, kehendak diri, maka kita perlu mengevaluasi kembali tentang kehidupan rohani kita. Begini, saudaraku, setiap hari itu pikiran kita sedang dibentuk. Betul kan? Media sosial membentuk cara kita melihat hidup, melihat kesuksesan. Budaya kita itu membentuk cara kita melihat kebahagiaan. Lingkungan membentuk standar hidup kita. Pendapat A, pendapat si B, pendapat manusia itu membentuk keputusan kita. Jika kita tidak secara sadar membiarkan firman Tuhan membarui pikiran kita, dengar baik-baik, kita akan perlahan-lahan dibentuk oleh mereka semua itu tanpa kita sadari. Maka dari itu orang percaya harus terus berjuang, bertanya dalam setiap tekukan hidupnya, apakah pikiran ini berasal dari Allah atau dari keinginan diriku? Ini yang saya latih, saudaraku, tiap saat. Setiap tambah matang sama Tuhan ya, tambah matang sama Tuhan, itu semakin saya tanya, saya lakukan ini Tuhan, ini keinginanku apa keinginan Bapa? Karena tidak semua yang kita pikirkan itu benar, tidak semua yang kita rasakan harus diikuti, tidak semua yang kita inginkan itu juga kehendak Tuhan, belum tentu. Karena maka dari itu Kristus harus menjadi hakim yang gedok palu atas pikiran kita. ACC enggak? Itu hukumnya Kristus, hakimnya dia. Jadi bukan kita lagi. Karena pikiran Kristus harus menghasilkan karakter Kristus. Pikiran Kristus bukan sekedar konsep intelektual, enggak loh saudaraku. Tapi Filipi 2 langsung menghubungkannya dengan kerendahan hati. Jadi begini gambarnya. Kalau kita mengenakan pikiran Kristus, pasti orang itu rendah hatinya, memiliki kerendahan hati. Kalau orang itu punya pikiran Kristus, Filipi 2 berkata, dia pasti punya ketaatan. Kalau orang itu punya pikiran Kristus, pasti dia seorang pribadi yang melakukan pelayanan. Kalau dia punya pikiran Kristus, dia pasti orang yang berani berkorban. Itu gambarannya di Filipi 2. Artinya, pikiran yang telah diperbarui oleh Kristus pasti mengalami kehidupan yang berubah menjadi semakin hidup.
Amin, saudaraku. Begitu, gampang, bisa dilihat kok hari-hari ini. Contoh ya, saya mau model khotbah kayak apapun, sepandai apapun saya berhomiletik, ilmu berkhotbah saya, Anda bisa rasakan orang ini mengenakan hidup Kristus atau tidak. Apalagi orang dekat-dekat saya, di bawah saya, selesai khotbah saya turun, Anda bisa rasakan itu. Kajiannya dari mana? Dari firman Tuhan. Semua harus diuji, setiap roh harus diuji. Ujiannya apa? Firman Tuhan. Lihat Filipi 2. Ini pendeta mengenakan hidup Kristus gak? Pikiran Kristus gak? Kelihatan. Amin, saudaraku. Pikiran yang benar tetapi tidak menghasilkan kehidupan yang benar, itu jatuhnya namanya pengetahuan. Lah ini banyak nih teolog begini, ribut aja perkara doktrin. Wah, sampai aduh pusing, tapi gak pernah berubah hidupnya, gak jadi Kristus. Padahal Allah menghendaki kita lebih dari sekedar kepala kita penuh dengan firman. Dia menghendaki kehidupan yang menjadi perwujudan iman. Amin, saudaraku ya. Maka kalau Christ Center Life berarti bukan hanya Kristus ada dalam hidup kita, tapi Kristus menguasai cara berpikir kita dan menguasai cara kita mengambil keputusan. Karena dari pikiran turun kepada kehendak, dari kehendak turun kepada keputusan, dari keputusan menjadi tindakan. Dan tindakan yang terus-menerus dilakukan jadi karakter. Dan melalui karakter itu, Kristus semakin terlihat dalam kehidupan kita atau tidak. Maka dari itu jangan main-main dengan hidup. Amin ya saudaraku ya. Sebab tujuan pembaharuan pikiran bukan membuat kita lebih cerdas secara rohani, tetapi tujuannya adalah supaya kita semakin to be like Christ. Jadi melalui renungan pagi hari ini, saya rindu pikiran kita semua dikuasai oleh Kristus yang akan menundukkan kehendak kita kepada Allah. Kehendak kita tunduk dan menghasilkan ketaatan. Dan ketaatan yang kita rajut tiap saat di hadapan Bapa dan Tuhan Yesus, terus menerus akan membentuk karakter Kristus dalam hidup kita. Amin ya saudaraku ya. Semoga renungan ini jadi berkat untuk kita semua. Karena Kristus tidak hanya cukup tinggal di hati kita, tetapi cara berpikir kita pun harus ditaklukkan kepada Dia. Semoga Anda terberkati dengan renungan hari ini. On fire ya buat Tuhan ya saudaraku ya. Kalau Anda melayani di gereja lokal, jangan kendor. Anda diberkati, dikasih pekerjaan, dikasih ini, dikasih itu, bukan buat kamu tambah jauh dari pelayanan. Orang yang bisa melayani hati Tuhan, orang yang bisa melayani hati Bapa, itu adalah kehormatan tertinggi. Maka ketika kamu mungkin sulit menata waktu, menata kehidupan dengan pelayanan di gereja, pekerjaan, keluarga, apapun, saya cuma mau ingatkan, kenakan the mind of Christ, supaya kamu bisa mengelola semuanya dengan baik. Ingat, melayani itu sebuah kehormatan. Dan bisa seperti Kristus kau melayani hati Bapa sampai garis akhir, itu sebuah kesuksesan hidup seorang manusia. Amin ya saudaraku ya. Renungan The Message, Jesus is our message. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ada program baru yang bernama Are You Okay? Ini adalah program yang memang diadakan bagi saudara-saudari yang rindu atau ingin didoakan. Mungkin saudara-saudari sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang sulit, yang berat, menghadapi masalah-masalah yang tidak mudah. Saudara-saudari bisa klik di formulir online yang tertera atau scan barcode di situ. Anda bisa tuliskan di sana apa yang menjadi pergumulan masalah Anda yang ingin didoakan. Tujuannya satu, Anda tidak merasa sendiri. Saya sendiri akan mendoakan beserta tim yang akan menangani ini. Saya akan mendoakan di dalam mesbah-mesbah doa kami. Tujuannya satu, supaya saudara-saudari
merasa ada yang support, tidak sendirian berjalan menghadapi beratnya kehidupan ini. Ini kerinduan saya, kita berbagi kasih secara nyata, dan kiranya program baru ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.